Bani Ari. Au pesantrennya di mana? Au gurunya siapa? Di media sosial kiai digugat, ustadz dicerca. Astagfirullahal. Itu mirip dengan orang yang nggak paham apa-apa. Maaf saya tidak menghina Hansip ya. Itu mirip Hansip ngajak berantem sama Panglima TNI gitu. Saya nggak menghina Hansip, enggak menghina Hansip. Wow, berseliweran di media sosial. Pas saya dengerin baca kitabnya kemana-mana, baca Qurannya salah-salah. Astagfirullah. Saya seneng kalau lihat jamaah yang ngerti. Saya juga seneng kalau lihat jamaah yang bingung. Alasannya saya seneng kalau saya lihat ada jamaah yang mukanya tuh muka ngerti gitu. Begitu mukanya gitu. Nah itu muka ngerti itu. Muka ngerti itu. Saya seneng. Oh ada temen nih, di hati saya langsung husnudon, nih orang cetakan pesantren nih. Cetakan pesantren nih, kalau mukanya muka ngerti. Ada lagi muka bingung, saya juga seneng. Dia bingung, tetap aja diem di situ dengerin. Padahal bingung, masih aja mau dengerin, kan keren. Keren itu, bingung aja dengerin. Nggak kabur gitu. Dan alasan kedua kenapa saya lihat muka bingung seneng, kalau ada orang muka bingung berarti mikir. Dia agak ngerti tapi mikir, loading gitu. Apa nih maksudnya? Oke jamaah, karena sudah ngantuk saya percepat ya. Ngantuk ya? Ngantuk belum? Ngantuk lah. Nggak biar cepat, lapar juga nih. Ngantuk ya? Ngantuk belum? Ngantuk tidak? Tapi kan pegel tidak? Oh enggak. Migren, pala migren. Oh enggak. Perut mules. Enggak. Kaki kesemutan. Enggak. Butuh duit. Nah. Ada yang bilang kagak butuh duit, itu ketahuilah dusta terbesar sedunia itu. Siapa yang kagak butuh duit? Ya Allah, Rabbi Karim. Butuh lah. Saya juga datang ke sini karena butuh doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nashkurullaha tabaraka wa ta'ala wa nahmaduhu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa natawassalu bi asma'ihil husna ar-rahmanir rahim maliki yaumil ba'thi. Masih maliki yaumil ba'thi wal mahsyari wal hisabi wal mizani wa yaumiddin. Tong ngadepnya sini dah, ngadepnya sini. Bocah ngobrol, bocah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nad'uhu 'azza wa jalla an yahdiyana as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu ta'ala 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa 'alaina ma'ahum wa fihim birahmatihi wa huwa arhamur rahimin.
ghairil maghdubi alaihim walal nasraniyyin walal yahudiyyin walal majusiyin walal kafirin walal musyrikin walal munafiqin walal mubtadi'in walal zalimin walal dallin. Amin. Amma ba'du, faya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalihi sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersuara semua, Allahumma. Jangan mingkem, Bu, buka mulutnya. Ya Rabbi salli wa sallim Allahumma Muhammad ya Rabbi salli. Pegel enggak? Jawab. Pegel enggak? Pegelan siapa sama saya? Saya mah pegelnya dari Bandung ke sini. Kalian mah pegelnya duduk manis di sini. Pegel luar biasa. Mana ada Bandung Jakarta 7 jam. Macetnya parah. Jalan yang kepake cuma setengah. Gimana enggak macet? Makanya saya nanya sama saudara saya, Haji Anan, bos mau ditungguin apa enggak? Saya nanya di telepon, kita udah bengong aja di kilometer 95 sampai kilometer 84. Saya manggil dia, orang sahabat saya, saudara saya, manggilnya biasa, bos. Bos, ditungguin apa enggak? Kalau mau ceramah, ustadz di Jakarta banyak. Yang penting yang dibahas Quran, yang penting yang dibahas sunnah, jelas. Masalahnya macetnya nggak ketahuan kapan bakal maju, apa jangan-jangan masih diem aja di situ. Saya tanyain ditungguin apa enggak. Kalau ditungguin saya lanjut, tapi nggak tahu nyampenya jam berapa. Tapi kalau nggak ditungguin ya sudah, saya nggak akan paksain. Apa kata saudara saya, sini aja dulu dah, jam berapa nyampenya gimana entar. Terus saya bilang, jamaahnya ada apa kagak? Kalau kagak ada jamaah, ceramahin panitia doang juga kagak apa-apa. Karena panitia juga sama-sama umat, betul nggak? Ini anak-anak cantik mau kemana anak cantik? Jangan lari sayang, jalan aja. Iya. Tadi itu aneh kesel lihat ente-ente. Saya datang ribet mutar-muter. Pada ngapain coba? Mau duduk ya duduk, mau pulang ya pulang, ribet banget. Ya, duduk manis ya, mutar-muter. Halo. Acara apa ini? Mudah-mudahan sababiah acara ini ada banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang amin naik haji. Yang amin mudah-mudahan bisa umroh berkali-kali. Kalau haji sekali aja. Kalau haji sekali aja. Kalau umroh bolehlah berkali-kali. Emang napa jangan manggil abang sama saya mah bukan orang Betawi, orang Sunda. Kalau main sinetron saya dikatanya abang, karena peran saya jadi Ustadz Betawi, makanya dipanggilnya abang. Tapi kalau aslinya saya bukan abang, aslinya mah AA. Aslinya apa? AA.
Orang Sunda mah gampang, AA udah 2 huruf doang. Makanya di Bandung banyak orang namanya simple, AA, II, UU, OO, kagak ada. Agak enak masuk hidung jadi gitu. Sababiah pertemuan ini mudah-mudahan jadi berkah buat semua, amin. Nih satu-satu nih, kita ngaji beneran siap? Jawab Mail. Kita ngaji beneran siap? Kritik sederhana tapi membangun. Beberapa kali saya mendengar orang berbicara menggunakan narasi begini, syariatnya pertemuan kita. Nah, ini nggak masuk. Dialog seperti ini nggak masuk, Bang. Yang masuk tuh sababiah. Kayak orang sakit kepala minum paracetamol, alhamdulillah syariatnya saya minum paracetamol sakit kepala hilang. Ini narasi enggak pas, salah ngomong. Yang pas itu sababiah. Kenapa? Karena kalau ngomong ini syariat, syariat itu sholat, syariat itu puasa, syariat itu zakat, syariat itu haji, umroh, sodakoh, itu syariat. Oskadon mah bukan syariat, Mail. Panadol mah bukan syariat. Makanya ada bank syariah. Artinya bank yang berdasarkan syariah. Konsep syariah, konsep yang berdasarkan syariah. Syariah itu Quran, syariah itu sunnah, itu syariat. Kalau yang mau dibicarakan adalah sebab dan akibat, ya sudah, jangan diganti istilahnya sabab. Sabab aja udah, bentuk tunggalnya. Kalau bentuk jamaknya asbab. Di sebabnya pertemuan ini mudah-mudahan turun banyak rahmat. Amin. Yang amin mudah-mudahan Allah kasih sehat. Amin. Yang amin yang lagi sakit biar Allah kasih sembuh. Amin. Yang amin yang sehat seterusnya sehat. Yang aminnya paling kenceng biar utangnya lunas. Jadi orang setia pedongkelan Kapuk Cengkareng ini ternyata banyak tenaganya, banyak utang. Jam segini masih kenceng teriaknya. Muharram diperingati sebagai tahun baru. Cek sejarah. Kalau hari ini 1447, kenapa waktu Rasulullah lahir tahunnya nggak ada angkanya? Indonesia merdekanya kapan? Tong, tanggal berapa? Mikir, ente mikir. Indonesia merdeka tanggal berapa? Ente mikir. Gua doain kaya lo orang. Indonesia merdeka tanggal berapa proklamasi? Nah gitu dong, mikir, gitu doang mikir. Menghitung duit cepat loh. Bulan apa? Agustus. Tahun berapa? Tahunnya ada. Ada 1945. Ente sendiri lahir tahun berapa? Ada angkanya 2009. Yes. Oh, buset, baru lahir 2009. Berarti kita tua banget ya. Tua, bener tua kita. Ini udah pada tua nih kelihatan nih. Masya Allah, masalahnya segudang ini. Bingung dan masalahnya segudang. Tapi mudah-mudahan tua tapi sudah istiqomah, amin. Tapi waktu Rasulullah lahir nggak ada angka tahun. Rasulullah lahir tanggal berapa? Mikir, ente mikir. Ditanya Rasulullah lahir tanggal berapa, ente mikir. Ente pemain hadroh, baca sholawat, maulid tiap tahun, tiap minggu, jangan. Woi, Rasulullah lahir tanggal berapa? 17 Agustus, cakep. Gua doain putih, lu balik ke rumah, emak lu pangling sama lu. Kenapa anak gua jadi putih begini ya? Rasulullah lahir tanggal berapa? Nah, cakep tuh, badan montok, ilmu montok, begitu.
Jangan sampai badan montok ngabisin kebuli doang ente. Lahir tanggal berapa Rasulullah? 12, cakep. Bulan Rabiul Awal tahun. Nah loh, kagak ada tahun itu. Tahunnya tahun gajah, dia bilang. Emang bener kan? Emang bener. Jangan ente ketua MUI ditanya, jawabannya sama ente. Jangan ente menteri agama ditanya, jawabannya sama. Rasulullah lahir tahun gajah, gak ada angkanya. Karena memang inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Nah, nitip ya, kalau ente baca Quran yang benar, jangan asal bunyi, jangan kutuker-tuker aksara. Nih kita mau balik nih, kita nih kami ini mau balik itu penceramah, kami dai ini, kami itu nyadar di antara kami banyak yang pinter ceramah, keren ceramahnya. Tapi kalau sudah baca ayat, mentang-mentang lagi ceramah, sembarangan baca ayat. Makanya saya tuh sampai ditempeleng berkali-kali sama bapak almarhum saya. Takut anaknya nanti jadi mubalik jorok kalau lagi bacain ayat. Bismillah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Dalam kitab Allah, Allah mentakdirkan perputaran waktu itu 12 bulan. Tidak 10 dan tidak lebih dari 12, hanya 12 bulan. Lalu manusia hidup dengan kelaziman perhitungan 12 bulan. Adapun yang menjadi patokan perhitungannya, ada yang menggunakan beredarnya matahari, ada yang menghitung berdasarkan beredarnya bulan. Apa bahasa Arabnya matahari? Mana yang jawab barusan? Apa jawabannya? Matahari apa bahasa Arabnya? Hah? Barusan ada yang jawab? Bener, iya bu, kenapa ente ragu-ragu? Bener, syamsun, kan ada di mahalul qiyam, anta syamsun. Lanjut, anta badrun, anta engkau wahai nabi, syamsun bagai matahari. Jadi itu sebenarnya tasbih. Tasbih itu penyerupaan, perumpamaan, namun adawatnya tidak dilihatkan. Makanya tidak dibaca anta kasyamsin, kafnya hilang. Makanya dibacanya menggunakan dhamma, karena urutan targibnya menjadi seakan-akan mubtada dan khobar. Makanya anta syamsun, tidak dibaca anta syamsin. Ngerti apa enggak? Pura-pura ngerti dah biar cepat. Nanti saya kasih tahu kenapa ente nggak boleh baca ya Rasulullah. Salah. Jamaah, halo. Anta engkau syamsun matahari, anta engkau badrun bulan. Beneran matahari? Enggak. Beneran bulan? Enggak. Nabi kita bukan matahari, coy. Nabi kita bukan bulan, coy. Nabi kita laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Datang rasul kepadamu dari jenismu. Mu itu siapa? Ente manusia apa kampret? Manusia. Berarti nabi kita bangsa manusia. Lah matahari atau manusia? Bulan atau manusia? Manusia. Kenapa dibilang engkau matahari? Maksudnya bagaikan matahari. Tapi ulama kalau bicara bagaikan itu akan bertanya lagi dalam hal apanya. Ini disebutnya wajah syabah. Dalam hal apa? Makanya perempuan kalau dipuji laki-laki, kau bagaikan matahari, jangan dulu seneng. Itu dibilang bagai matahari itu apanya? Apakah karena terlalu silau untuk dilihat akhirnya sudi? Nggak sudi buat dilihat. Atau engkau bagaikan bulan, jangan dulu kegirangan. Jangan-jangan dibilang mirip bulan itu berarti bulat kayak bulan, kegedean, mukanya kagak ada bentuk, bulan aja udah bulat. Jangan dulu seneng.
Atau ente, maaf nih, cuman bikin contoh doang, ente kayak monyet, jangan dulu marah. Bisa jadi ada hal baik yang diambil dari perumpamaan itu. Memang tergantung niat yang ngomong. Nih ilmu, dengerin Mail. Daripada naik panggung ceramah ngomongin politik, betul nggak? Nggak manfaat juga buat kita. Ilmu. Maaf nih ngobrol doang nih. Ada nggak manusia sama manusia menyebutnya binatang? Contohin. Dia malu-malu mau ngomong anjing. Malu-malu, tapi emang fakta. Tapi tar dulu, apa hukumnya menyebut anjing kepada manusia? Bahkan dia muslim yang kita sebut. Terus kalau kita mau bahas apa hukumnya menyebut anjing kepada manusia, lah bedanya apa dengan menyebut monyet? Nah terus bedanya apa sama menyebut kampret? Lah terus bedanya apa menyebut babi? Terus bedanya apa sama menyebut singa? Karena ternyata Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an ternyata disebutnya singa. Makanya kalau saya ziarah ke Uhud, saya ngucap salamnya begini, diajarin sama saya punya guru. Assalamu alaika ya asadallah. Salam untukmu wahai singa Allah. Singa. Nah kalau hukum menyebut singa kepada sahabat adalah boleh, kira-kira sama manusia boleh gak nyebut monyet? Kan singa juga hewan, monyet juga hewan. Nah hukumnya kembali kepada niat. Karena perumpamaan itu harus ada wajah syabah atau wajah perumpamaannya. Wajah perumpamaannya dalam hal apa? Kita menyebut Rasulullah bagai matahari karena Rasulullah memberi cahaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus kita bilang juga anta badrun, bagai bulan, malam tidak terlalu gelap kelam karena ada bulan. Ketika purnama, betul, leres, yes, jelas, korek tuh bener Bang, korek. Nanti dikata korek apa? Nanyain udud nanti. Saudara, perumpamaannya dalam hal apa? Nah, ini ngomongin hukum dulu. Kita sambung nih. Ini ngaji sampai subuh kuat nggak nih? Jangan sampai subuh, sampai sahur. Sampai sahur nih, biar nggak ada alasan. Besok puasa. Dosa seabrek-abrek gak mau puasa 10 Muharram, kebangetan itu. Orang yang nggak tahu diri itu setahun penuh dosanya setinggi gunung, tapi 10 Muharram gak puasa. Orang kalau 10 Muharram puasa, dosa setahun habis itu, dihapus sama Allah. Cung di sini tunjuk tangan siapa yang nggak punya dosa. Nggak ada. Yang nggak punya dosa tunjuk tangan. Nggak ada. Biar yakin nih kita orang punya dosa apa enggak, biar yakin. Saya tanya spesifik dan detail. Ngacung, siapa yang seumur hidup gak pernah ketinggalan sholat fardu? Kagak ada yang ngacung. Ini beneran Pak. Sekali aja sholat fardu sejak akil balik gak pernah ketinggalan. Yakin Pak? Gak percaya saya. Gak percaya Pak. Sejak akil balik gak percaya. Pak, umur 7 tahun apa katanya? Ketinggalan, gak pernah gitu, ketiduran terus ketinggalan. Sekali aja pasti pernah. Makanya fikih membahas. Ente buka kitab fikih, orang meninggalkan sholat tidak selamanya dosa. Ada orang meninggalkan sholat tapi tidak dosa dengan catatan, tapi catatan kaki guys. Yang pertama, an-naum, tidur. Makanya kalau ada orang kerjaannya tidur melulu itu namanya Abu Naum. Kalau sayang kucing Abu Hurairah, kucingnya kucing kecil. Kalau tidur mulu kerjaannya Abu Naum. Tidur. Orang sedang tidur tidak sholat, dosa tidak? Ente tidur jam 3, bangun jam 8, sholat subuh enggak? Saat tidur sholat subuh enggak? Enggak. Dosa enggak? Enggak. Orang tidur itu tidak ditaklif syara', tidak dosa.
Tapi kalau ente bangun, ente nggak buru-buru sholat, ente dosa. Tapi dengan catatan lagi, ente tidak menyengaja melakukan itu. Karena kata Rasulullah, istafti qalbak, coba engkau minta fatwa kepada hatimu. Walaupun proses terjadinya tidur sebelum datang fardu sholat, dan dia masuk waktu sholat dalam keadaan tidak sadar, dan dia bangun sadar setelah waktu sholatnya habis, secara fikih ingat tidak dihitung dosa, karena nggak ketemu elat dosanya. Namun kata Rasulullah, istafti qalbak. Makanya dibahas oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ada orang baca Ihya Ulumuddin ya? Ada. Ulumuddin itu idhofat. Ihya Ulumuddin, mimnya harus dikasih kasrah. Ihya Ulumuddin, bukan Ulumuddin, Ulumuddin. Ini aneh. Ihya ini kitab tasawuf, tapi di dalamnya banyak dibahas fikih. Disebut fikih juga bukan, karena di dalamnya lebih banyak membahas tentang taqarrub kepada Allah. Jadi ini kitab apa? Udah kitab keren aja udah. Kitab mantap aja udah. Kayak kitab sulam disebut fikih, tasawufnya kenceng. Dikata tasawuf, fikihnya kenceng. Pokoknya kitab keren aja udah, mantap, ente pelajarin dah, ngelmu udah. Yang jelas, halo. Secara tasawuf istafti qalbak, berfatwa, tanya fatwa dari hatimu. Kira-kira benarkah engkau terjadinya tidur sampai sholat terlewat karena tidak sengaja? Kalau karena sengaja ada dosa di sana. Astagfirullahal. Lanjut. Ada nama lain selain Badrun nggak untuk bulan? Ayo, kan ada sholawat yang nyebut bulan apa? Ayo. Bengang-bengongin deh. Baca sholawat tuh harus paham. Kalau baca sholawat nggak paham nanti salah reaksi. Ada sholawat kan, Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu husnul khitami. Itu kan doa pengharapan. Tapi pas baca Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu husnul khitami watinama qadsa, ini orang sedang berharap kepada Allah agar nanti kalau mati husnul khotimah, tapi doanya Rabbi faj'al mujtama'ana. Lu mokal kayak gitu deket gue timpuk lu jidat tuh. makanya kata guru saya itu, guru saya yang di Cianjur, salah satu guru saya yang di Cianjur, kalau doa mesti ngerti doanya baca apa, artinya apa, apalagi lagi sholawat. Karena ada orang yang lagi doa tuh dia nangis, Allahumma, nangis saja satu orang yang amin amin. Bang, wih nangisnya mantap bang, ngerti banget ya tuh doa yang dibacain sama kiai. Abang keren, nangisnya sampai seduk banget. Ngerti bang? Kagak. Lah kenapa nangis? Ya itu justru karena gue kagak ngerti gue nangis. Apa bahasa Arabnya bulan selain Badrun? Qamarun. Betul? Makanya perputaran berdasarkan garis edar matahari disebut syamsiyah, menggunakan ya nisbat. Tapi kalau berdasarkan garis edar bulan namanya bukan Badriyah tapi Qamariyah. Karena Badriyah sudah bikin album. Qamariyah. Nah, ada ilmu yang nyebut-nyebut Syamsiyah Qamariyah, ada. Tajwid juga menggunakan itu. Alif lam. Alif lam ada berapa? 2 kalau katanya tajwid. Ada alif lam syam, ada alif lam qa. Kalau alif lam syamsiyah itu saat fi darjil kalimah, kedempet apaan sih? Kehimpit ama 2 kalimat, dia ada di tengah-tengah 2 kalimat. Alif lam syamsiyah itu tulisannya ada tapi enggak kebaca, saat disebut hilang. Contoh seperti bismillah, bismillahirrahman, dari H langsung ro, alif lamnya nggak kedengeran, tulisannya ada. Kenapa disebut alif lam matahari? Coba aja siang-siang tengah hari bolong perhatiin matahari kuat apa enggak. Tanpa perlu dilihat kita percaya matahari ada, rasain aja dah.
Jadi alif lamnya nggak perlu kedengeran dibaca walaupun tulisannya ada. Yang penting yakin. Hir-Rahman, hi yang ada pada lafaz Allah, tahu-tahu langsung ketemu ro. Hir-Rahman, enggak dibaca Hil-Rahman. Yes. Disebutlah alif lam matahari. Ada lagi alif lam bulan. Bulan itu walaupun purnama sempurna bulat, dilihat malam-malam justru nyaman. Kita malah betah lihat bulan malam-malam, malah sering jadi bagian dari citra puisi sajak rayuan. Dilihat matahari begitu indah, saat itu aku seakan melihat cahaya wajahmu. Langsung jadi story WA. Makanya karena nyaman dilihat, bukan hanya dirasakan, alif lam bulan atau alif lam qamariyah terasa seperti saat seseorang menyebut alif lam yang bertemu mim, misalnya Al-Malik. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malik. Alif lamnya jelas banget itu. Oke. Kalau perputaran bulan yang hari ini kita menyebutnya hijriyah, karena memang ada kaitannya dengan hijrah. Sejarahnya katanya Nabi lahir tahunnya nggak punya angka. Emang karena memang nggak dikasih angka, cuma suka dinamain kayak tahun gajah. Kok namanya tahun gajah? Karena di tahun itu ada peristiwa yang melibatkan gajah. Orang Mekah mana tahu gajah, hanya kabar saja ada binatang ukurannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, bercula, tapi nggak lihat bentuknya kayak apa gajah. Tahu-tahu datang rombongan gajah yang dibawa sama seorang pendeta bernama Wawalak Abraha. Kalau kata orang Bandung, Wawalak Abraha, ada wawalaknya itu. Orang Betawi ngerti nggak wawalak? Hah? Wawalak ngerti nggak? Wawalak itu kalau bahasa orang pedongkilan buajingan, tengik, ada tengik gitu. Wawalak Abraha bawa pasukan gajah untuk meluluh lantakkan kota Mekah. Dinamainlah sama orang Mekah berdasarkan peristiwa tahun gajah. Jadi kalau menggunakan teori ini, definisi ini, takrif ini, andai si Wawalak Abraha saat itu menyerang Mekah dengan membawa pasukan nenek-nenek, orang Bandung bilang nini-nini, maka tahunnya tahun nini-nini. Teorinya begitu. Kalau ternyata pasukan yang dibawa untuk menyerang Mekah, Mailo dengerin, yang dibawa sama Abraha untuk menyerang Mekah adalah pasukan janda-janda Bahenol, maka tahun itu namanya tahun janda. Ada janda sini? Ada. Ini jangan-jangan bapak-bapak ini ada yang sudah ikut BPJS. Hah? BPJS singkatan dari butuh perhatian janda sejenak. Aduh bahaya. Ini teorinya. Jadi faktanya disebut tahun gajah, gak ada tahun. Lalu kapan ada angka? Saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an naik jadi Amirul Mukminin atau salah satu khalifah dari sekian khalifah. Naik jadi Amirul Mukminin, beliau menyurat dengan gubernur Kairo, Qahiroh saat itu namanya, hari ini Kairo disebut sama orang Jakarta. Siapa? Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an. Masalahnya di surat menyurat di kepemimpinan sebelumnya zaman Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu surat nggak ada tahun, hanya ada tanggal dan bulan. Ini bagian kearsipan keder, Bang. Kebayang nggak Pak Haji Kimung kalau lagi memeriksa kearsipan itu nggak ada tahun, bingung.
Ini arsip tahun berapa? Makanya Sayyidina Umar kumpulin para sahabat senior, minta pendapat, musyawarah. Nah begini nih pemimpin yang hebat tuh musyawarah, nggak main bikin keputusan sendiri. Alhamdulillah presidennya Prabowo bukan Donald Trump. Musibah kalau presiden Indonesia Donald Trump, lebih musibah lagi kalau presidennya Donald Bebek. Makanya ente jangan beli McDonald, punyanya si Donald Trump itu haram. Jemaah, halo, masih hidup? Mantap. Pendapat datang dari para sahabat senior, yang diambil yang mana? Ternyata pendapat yang diambil adalah pendapatnya sahabat terbaik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Mari kita kasih angka. Tahun pertamanya kapan? Tahun pertamanya bersamaan dengan hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Alhamdulillah, walaupun tengah malam nggak ngantuk. Ada yang ngantuk jawabannya salah, Baji. Nabi hijrah dari Mekah ke Madiun. Buset, jauh banget tuh hijrah sampai ke Jawa. Dari Mekah ke Madinah itu dihitung sebagai tahun ke-1. Namun muncul perbedaan. Ada satu ulama ahli sejarah namanya Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri, kitabnya Rahikul Maktum. Ini terjadi perdebatan sejarah. Kalau berdasarkan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti tahun baru harusnya bulan Mulud. Kata orang Bandung bulan Mulud, kalau kata orang Jakarta bulan Maulid. Yang benar yang mana ayo? Yang benar Rabiul Awal. Yang benar Rabiul Awal. Disebut Mulud boleh. Mulud itu dimustaq dari maulud. Disebut maulid boleh, karena diambil dari kata wiladah. Wiladah diambil dari kata walad. Walada yalidu lidatan wa waldan wa wiladatan fahuwa walid. Bukan walid yang itu, bukan. Kalau walid yang itu bikin masalah. Walid nak dewi boleh, tak nak sosis walid dah layu. Fahuwa walid wa dzaka maulud. Cuman orang Betawi, orang Sunda nyebut maulud susah. Maulud susah. Mulai dari nini sampai aki-aki nyebut maulud susah. Kebanyakan minum bir peletok. Orang Bandung kebanyakan makan tahu, susah nyebut maulud. Zaman dulu nih Islam baru dikenali nama Indonesia, bukan sekarang. Kalau sekarang pinter-pinter aja nyebutnya mulut. Mulut. Nah, orang Jakarta ngambilnya maulid karena nggak usah monyong, maulid. Nah, maulid setelah wadaka maulud, lid la talid maulid maulid. 2 kali disebut kalau maulid. Punya 2 makna, zaman dan tempat. Halo. Ngerti apa enggak? Pura-pura ngerti biar cepet. Kalau enggak begitu pusing mau balik. Ceramah enggak cukup sejam, mesti 2 tahun ceramah. Karena anak sekarang racunnya kebanyakan, Bang. Saya masih ingat waktu bocah, Bang. Waktu masih kecil, zaman segede gini. Kan lagi kecil. Itu saya berjalan di atas pematang sawah. Orang Bandung bilang mah galengan. Saya berjalan qobla subuh. Bukan ba'da subuh, karena kan ngejar salat berjamaah subuh di masjid. Saya bawa Quran, mushaf Quran yang 1 juz yang tipis itu. Satu-satu kan berdasarkan apa itu fase ngaji. Saya mau talaki kepada guru. Saya jalan di atas matang sawah. Itu kita bocah-bocah dulu sambil jalan ngapain? Wujud qidam baqa. Masih ingat ya, udah tua juga. Qiyamuhu yang kencang, ilmu ya
hayyan sami'an. Alhamdulillah masih ingat nih anak-anak majelis ya, hafal lah pasti. Tapi saya ceramah di Jakarta kan bukan baru sekarang. Saya ceramah di Jakarta berapa tempat, keliling Indonesia saya dakwah, bahkan keliling dunia dari berbagai negara ke berbagai negara. Tidak semua hafal wujud qidam baqa Indonesia. Anak-anak tuh udah ngeri sekarang, hafalnya lagu nggak jelas. Ananabate ye apa ngok ngok cerot, apa sih itu? Apa dia, apa tingak, ngik, saya udah nggak paham itu apa manfaatnya. Itu anak SD loh, anak SD udah anak bate ye, anak ngak, ngik, apa itu? Anak TK, koko ako cipia sumida, TK. Yang SMA, UIA, oh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa manfaatnya coba? Gak ada manfaat. Rusak sekarang ini. Nah ini kayak begini-begini tuh sejarah tuh kenalin dikit-dikit per detail. Ada yang, saya pernah nih ceramah live nih, live YouTube, live TikTok, live Instagram, live FB pernah. Itu kan sambil direkam juga, tapi ngerekamnya itu pakai video recording. Jadi komen yang masuk tuh masuk juga ke rekaman. Itu digugat saya gara-gara lagi ceramah ada ketawa-ketawi begini bang, ada ketawa huhaha huhaha. Itu apa sih, ceramah apa komedi gitu. Ngaji mah ngaji aja, mail. Ini ajaran. Walabu fa inni akrahu an yakuna fi dinikum ghilzah. Kalau ngajar ngaji, kalau ngajar ilmu, kalau ngajarin agama, jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku, nanti hasilnya pemahaman agama yang kaku. Apa itu pemahaman agama yang kaku? Ini benar, ini salah. Ini yang benar nih, kalau nggak gini salah. Ini kacau nih, pemahaman begini kacau. Ini benar nih, kalau nggak begini salah. Waduh, ini bahaya. Kayak bisa muslim sama muslim berantem, ujung-ujungnya beda, kafir. Waduh, bahaya. Beda nih, bid'ah. Waduh. Ini beda, musyrik. Waduh. Wah ini beda. Astagfirullahaladzim. Oh peci itu. Saya kira tenda yang turun. Jemaah. Nah, orang Betawi mah iya. Orang Sunda mah enak kalau di jemaah, kalau laki-laki kulan, kalau perempuan kah. Orang sini, ampun, kebayang ya, istri-istri dipanggil sama suami, dijawabnya apa? Juga, astagfirullah. Tahu nggak? Di Bandung itu kalau istri kiai manggil suami itu pangersa. Ada yang orang Sunda, ada yang paham bahasa Sunda. Pangersa itu bahasa Indonesianya artinya yang terhormat. Masyarakat juga nggak manggil ustadz, nggak manggil kiai, nggak manggil ajengan, nggak panggil guru, mualim, nggak, pangersa aja. Pangersa itu bahasa Sunda artinya yang terhormat. Saking nggak berani, nggak sopan. Emang orang Jakarta manggil guru ngaji ujungnya doang tat. Mau kemana tat. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada wibawanya sekali itu. Tat. Apalagi orang Jakarta nyebut huruf D di ujung tuh berat. Jadi tat, bukan tat, lebih parah. Tat. Kemarin kagak ngumpul di kantor kelurahan? Kagak. Lah kenapa tat? Saya kagak tahu ada kumpulan di kantor kelurahan. Pantat udah dibilangin. Orang gila. Ilmu nih, dengerin empok-empok. Kalau ustadz itu namanya bahasa mu'arrab. Bahasa apa? Mu'arrab. Bukan bahasa Arab, tapi bahasa mu'arrab. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa mu'arrab. Kalau bahasa Arab ya bahasa Arab sudah. Kalau bahasa mu'arrab bukan bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Arab. Contoh ustadz. Ustadz itu bukan bahasa Arab. Karena makanya nggak bisa ditasrif,
nggak bisa dicari. Astaga yustidu nggak bisa, nggak bisa. Kalau nama nabi kita contohnya Muhammad itu masih bisa ditasrif. Hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tihmadan hammadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun, masih ketahuan. Tapi kalau ustadz nggak bisa. Kalau muallim masih bisa. Allama yuallimu ta'liman fahuwa muallim, masih bisa. Tapi kalau ustadz nggak bisa, diambil dari astaga yustidu, nanti ujung-ujungnya malah jadi istad. Makanya bukan bahasa Arab, bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. Artinya apa ustadz? Tuan guru. Kalau tad artinya ulet bulu. Tega ente, guru ngaji ente dikata ulet bulu, yang nyebut ulet bulunya ente lagi. Guru lewat tad. Mau kemana ulet bulu? Orang gila. Halo. Astagfirullahal. Jadi kalau ngajar agama itu jangan terlalu kaku lah. Agak pokoknya seriusnya serius, tapi santainya santai. Biar nggak kaku hasilnya. Nanti ujung-ujungnya disalah-salahin. Bahaya itu kalau udah gampang menyalahkan orang lain. Saya masih inget tuh dulu waktu zaman PSBB. Nah, masih inget nggak? Udah lama noh. PSBB nama lain dari lockdown, bukan lauk daun. Lockdown, zaman corona. Masjid, jami, jangan Jumatan. Masih ingat nggak? Masih ingat. Kira-kira saya Jumatan. Saya Jumatan. Tapi Jumatannya dikit. Cuma keluarga saya doang. Kalau kebetulan saya tuh rumah tuh saudara-saudara ngumpul. Kakak, adik, sepupu, jadi ngumpul. Karena alhamdulillah izin Allah saudaranya banyak. Jadi mamah ke-1, mamah ke-2, mamah ke-3, mamah ke-4. Masing-masing anaknya banyak. Belum ada nikah. Kebetulan si bapak istrinya 4. Gimana? Keren ya? Mau ngikut? Pengecut. Enggak, bercanda. Enggak boleh ya. Kalau enggak ada ilmunya jangan. Setuju ibu-ibu? Kalau enggak ada ilmunya jangan duakan istrimu. Ya, oke. Jangan 3kan istrimu, jangan 4kan kalau enggak ada ilmunya. Oke? Karena la amala liman la ilmalah, tidak ada amal bagi orang yang tidak ada ilmu. Oke? Karena yang bisa poligami itu cuma 4 golongan. 1, kiai. Langsung kenceng. 1 kiai, 2 raja, 3 sodagar, 4 orang gila. Kalau kiai modalnya ilmu, raja modalnya kekuasaan, sodagar modalnya harta. Lah ada orang ilmu kagak ada, kekuasaan kagak ada, uang juga kagak ada, maksain diri poligami, orang gila itu. Ampun. Bu, suami ibu kiai bukan? Jawab, suami ibu kiai bukan? Oh bukan. Suami ibu raja? Bukan. Suami ibu saudagar? Oh bukan. Berarti astagfirullahaladzim. Dikatain, lakinya sendiri dikatain orang gila. Terus ibu tega bener dah, hancur. Saya Jumatan, laki-laki dewasa yang kebetulan ada di rumah itu tinggal sedikit karena sisanya masih di pondok sebagian. Ada yang kerja di luar kota, ada yang khidmah di luar kota. Sebagian kecil hanya tinggal 9 orang lah, laki-laki dewasanya 9. Saya Jumatan, bikin Jumatan. Kebetulan alhamdulillah di komplek rumah saya ada masjid. Jadi di dalam masjidnya itu di dalam, bikin sendiri. Itu bikin Jumatan, saya digugat. Ketika beritanya nyampe bahwa saya tetap Jumatan, tapi yang ngisinya 9 orang. 9 orang sudah berikut khutbah, itu berikut khotib, berikut imam, berarti makmum cuma 8. Digugat saya, dibilang kan harus 40. Arba'in mustautinin, buset dikasih dalil. 40 orang penduduk kampung asli pakai soda. Asli.
asli pakai shot. Mudah-mudahan jadi ilmu ya. Boleh nggak Jumatan 9 orang? Jangan 9, bertiga aja jadi Jumatan, tapi jangan diamalkan ya. Jangan diamalkan. Ini saya cuma cerita aja. Jangan diamalkan. Pakai yang umum aja, Syafi'i udah. Ini mas saya cerita aja, wawasan. Kata Imam Syafi'i, 40 orang penduduk kampung setempat asli pakai soda. Kalau kata Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i, 40 orang boleh orang lewat juga dihitung. Orang lewat ikut Jumatan. Beda kata Imam Maliki, 13 jadi. Lebih ajib Imam Hanafi 3 orang jadi, kan mantap. Lah kalau ada orang mengatakan bila mana seseorang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran Syafi'i lalu salah, nah berani menyalahkan Imam Maliki, berani menyalahkan Imam Hanafi, kan kagak juga. Nah makanya bila mana seseorang praktek amal tidak sama dengan yang kita lakukan, jangan serta-merta mengatakan itu salah. Mungkin kita yang belum menemukan tulisannya, kitabnya, ibaratnya, literaturnya, sumberannya, rujukannya. Yes, karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita ilmu dikit. Yang disebut kiai saja ilmunya sedikit. Yang disebut syekh, yang disebut abuya, yang disebut maulana, yang disebut murabbi, yang disebut muallim, yang disebut mudarris, yang disebut ustad, itu juga ilmunya sedikit. Lah kalau kiai disebut kiai ternyata ilmunya dikit, lah ente segimana ilmunya? Ya enggak. Yang disebut ulama di namanya ada profesor, doktor, kiai, haji, buset lah ngabring bener tuh. Banyak bener gelar, tetap itu illa qalila, ilmunya sedikit. Kalau kiai haji ilmunya sedikit, lah ente di mana? Ini nih kesadaran yang hanya muncul di orang-orang yang biasa ngaji, biasa belajar. Karena orang yang belajar tahu kesulitan belajar. Orang yang tolabul ilmi, awas jangan bilang tolabul ilmu. Orang yang suka tolabul ilmi itu orang yang mencari ilmu itu tahu sulitnya mencari ilmu. Makanya dia satu menghormati ilmu dan menghormati seorang ahli ilmu. Dan dia sadar dirinya bodoh. Orang yang gak ngaji, orang yang gak tolabul ilmi tidak menghargai ilmu karena tidak paham nilai ilmu, tidak menghormati ahli ilmu karena nggak ngerti sama sekali dengan derajat ilmu, dan dia sendiri tidak sadar dirinya bodoh karena nggak tahu realitas ilmu. Makanya jangan sampai kita nggak tolabul ilmi, jangan sampai nggak punya guru, oke? Tapi guru jangan asal guru. Ente mau nyari orang pakai peci, datang ke toko peci murah. Pakai sorban bang, pakai sorban lah. Ini sorban yang saya pakai harganya cuma 20 real. Sereal berapa ya sekarang? 4.500 ya? Berarti 10 real itu 45.000 kali 2 90.000. Modal 90.000 jadi kiai haji. Lah gua pesantren 13 tahun. Gua pesantren 13 pesantren. Selama 25 tahun tinggal di pesantren. Jarang ketemu orang tua. Keluar dari pesantren langsung jadi kiai haji, boro-boro. Tetap aja dipanggilnya entong. Tong sini tong. Kebayang nggak? 25 tahun saya tinggal di asrama santri. 13 pesantren satu persatu saya ngaji. Balik dari pesantren, tong mau kemana tong? Lo ambilin piring kotor, cuciin ngapa? Agak ada kiai haji. Lah nih hari, au pesantrennya di mana? Au gurunya siapa? Di media sosial kiai digugat, ustadz dicerca. Astagfirullahal. Itu mirip dengan orang yang gak paham apa-apa. Maaf saya tidak menghina Hansip ya. Itu mirip Hansip ngajak berantem sama Panglima TNI gitu. Saya nggak menghina Hansip, enggak menghina Hansip.
Wow, berseliweran di media sosial. Pas saya dengerin baca kitabnya kemana-mana, baca Qurannya salah-salah. Astagfirullah. Saya aja yang jadi mubalik udah lama. Hati-hati kalau bahkan hampir nggak berani menerjemahkan Al-Quran. Kalau saya mau paham isinya, saya kejarnya ke tafsir. Nggak berani langsung terjemahkan sendiri. Kalau laut saja dihitung dalam dan manusia tidak berani masuk ke lautan dalam tanpa alat, apalagi masuk ke dalam Quran yang jauh lebih dalam daripada lautan, maka jangan berani masuk ke dalam Al-Quran tanpa alat. Makanya ada ilmu yang disebut ilmu alat. Di antaranya nahwu, di antaranya sorob. Maka ente, saya bilang, jangan baca ya Rasulullah, salah. Yang benar ya Rasulullah, marhaban ya nurul aini. Ente baca ya nurul aini, salah. Begitu. Terus dibilang, oh kan ini penghormatan lah. Tidak diganti dengan nasab, tetap menggunakan rofa atau dhamma karena ini penghormatan kepada Nabi lah, kepada Allah saja ya Rabbal Alamin, tidak ya Rabbul Alamin. Lalu yang lebih mulia siapa? Allah atau Nabinya? Nabi itu mulia karena dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Maka jangan sebut Rasulullah lebih mulia daripada Allah. Kenapa kepada Rasul ya Rasulullah, tapi kepada Allah tetap ya Rabbal Alamin? Ayo, bingung nggak? Bingung kan? Saya senang kalau lihat jamaah yang ngerti, saya juga senang kalau lihat jamaah yang bingung. Alasannya, saya senang kalau saya lihat ada jamaah yang mukanya tuh muka ngerti gitu. Begitu mukanya gitu. Nah itu muka ngerti itu. Muka ngerti itu. Saya senang, oh ada teman nih. Di hati saya langsung husnudon, nih orang cetakan pesantren nih. Cetakan pesantren nih, kalau mukanya muka ngerti. Ada lagi muka bingung, saya juga seneng. Dia bingung, tetap aja diem di situ dengerin. Padahal bingung, masih aja mau dengerin, kan keren. Keren itu, bingung aja dengerin. Nggak kabur gitu. Dan alasan kedua kenapa saya lihat muka bingung seneng, kalau ada orang muka bingung berarti mikir. Dia agak ngerti tapi mikir, loading gitu. Apa nih maksudnya? Oke jamaah, karena sudah ngantuk saya percepat ya. Ngantuk ya? Ngantuk belum? Ngantuk lah. Nggak biar cepat, lapar juga nih. Ngantuk ya? Ngantuk belum? Ngantuk tidak? Tapi kan pegel. Pegel tidak? Oh enggak. Migren, pala migren. Oh enggak. Perut mules. Enggak. Kaki kesemutan. Enggak. Butuh duit. Alah. Ada yang bilang kagak butuh duit, itu ketahuilah dusta terbesar sedunia itu. Siapa yang kagak butuh duit? Ya Allah, Rabbi Karim. Butuh lah. Saya juga datang ke sini karena butuh doa. Ayo, siapa yang bilang butuh duit? Sorry ya, kiai nggak butuh duit, duit yang butuh kiai. Iya. Haji Anan sampai maksa-maksa saya suruh datang ke Pedongkelan. Ayolah, sampai dia transfer duluan. Saya mah nggak minta, dia ngirim duluan tuh kan. Duit yang butuh kiai, bukan kiai butuh duit. Ya, makanya jadi kiai loh. Halo. Beneran nih, nggak ngantuk. Saya tambahin, bentar apa lama? Jangan sampai saya ceramah ente balik. Bakal balik apa enggak? Emang kagak punya rumah, nggak bakalan balik. Oh deket ya. Saudara. Kalau penceramahnya orang Batak, saudara. Kalau orang Batak yang saudara. Nah, jangkrik di Medan itu suaranya beda. Kalau di Pedongkelan jangkrik krik. Kalau di Medan kerik. Ya, para ulama ahli sejarah kemudian berdebat. Kalau dihitung berdasarkan hijrah Nabi, mestinya tahun baru itu bulan Maulid. Kenapa tahun baru bulan Maulid? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab kalau nama Nabi disebut Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam itu berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah bertepatan dengan hari kelahiran beliau, bareng sama miladnya beliau, sama maulidnya beliau. Tanggal berapa ganteng? 12. Bengang-bengong aja. Tanggal berapa? 12. Bulan apa ganteng? Rabiul Awal. Jadi tahun baru tuh 12 Rabiul Awal. Nih ikhtilaf nih para ulama ahli sejarah. Cuma pada akhirnya dijelaskan sebentar. Hijrah itu enggak kayak orang jalan-jalan dari setiap pedongkelan ke Tanah Abang, habis belanja balik lagi. Enggak sesederhana itu. Hijrah itu perintah Allah, dilakukan dengan konsep, sistem dan strategi serta perencanaan yang matang. Jadi proses hijrah ternyata sudah dilakukan sejak tanggal 1 Muharram, tapi belum bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kirim dulu para sahabat lebih dahulu, pemetaan terlebih dahulu. Jadi tidak sembarangan Rasulullah masuk ke dalam Madinah karena akan dianggap ceroboh. Kenapa begitu? Perhatikan fakta sejarah. Nabi asli Mekah, lahir di Mekah, tumbuh di Mekah, saudaranya di Mekah, keluarganya di Mekah, teman-temannya di Mekah, semuanya di Mekah. Giliran dakwah di Mekah ditolak mentah-mentah. Lah bagaimana datang ke Madinah sebagai pendatang, tahu-tahu nyuruh orang berubah keyakinan, apa enggak dibunuh itu? Buktinya saat beliau ke Taif dilemparin batu, betul? Masya Allah. Makanya sebuah konsep disiapkan, strategi matang dikondisikan. Berangkat dulu para sahabat. Makanya saat Rasulullah SAW masuk Madinah, belum nyampe gerbangnya Madinah sudah disambut pakai sholawat, pakai qasidah. Qasidahnya yang mana? Ganteng. Ente cocok, baju bagus sama pinter, cocok udah, peci cakep, sarung mantap. Cuman sayang sarungnya nggak kayak begini. Begini dong kalau sarung, batik. Ah tuh sarung batik, udah badan montok, cakep ente.